Yo, lihat sini mas. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, sebelah. Yo, lihat sini. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, cukup. Siap mas, lihat sini. 1, 2, sekali lagi. 1, 2. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali di lapangan Dayak Desa Cipejuh Wetan, di mana saudara ini di hari pertama babak perempat final, di mana turun kesebelasan Mertapada United berhadapan dengan kesebelasan Ras FC Sindang Melaut, di mana di babak perempat final ini sudah memastikan 8 kesebelasan, di mana duduk Mertapada United, Ras FC. Kombinasi putih dan bercelana hitam dengan kesebelasan Mertapada United dengan kostum ataupun jersey kebanggaan dengan warna kuning, kombinasi biru dan bercelana kuning. Baiklah, akan kami coba bacakan susunan para pemain dari kesebelasan Ras FC, di mana menurunkan bek kiri Panji nomor punggung 6, center back Epul nomor punggung 16, Jabek Mutiara ataupun Karang Taruna Mutiara, Tahta Collection, Aneka Buah, Sugoku, Toko Karoma, Extra Jos, juga Toko Apit, juga kerjasama dengan Karang Taruna Mutiara, ada Jali, Niko Toro, gelandang tengah Tegar maupun Ale, sayap kanan Nurul, sayap kiri Sepa, sedangkan barisan depan dipercayakan saudara Ipin. Kita tunggu kick-off babak pertama, ditutup pemimpin pertandingan. Kick-off sementara sudah ditutup lewat pemimpin pertandingan sementara, coba bola dikuasai anak-anak lewat MU, namun masih mampu dikuasai kali ini lewat Ras. Coba kerjasama dengan gelandang serangnya lewat saudara Gilang, coba melebar maksudnya Andrian maupun nomor punggung 19 Ruki, coba kuasai bola lagi-lagi, coba ke tengah lapangan namun coba diantisipasi barisan tengah lapangan gelandang serang dari kesebelasan Mertapada United, angkat jauh ke depan maksudnya, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Padli kuasai bola, masih Padli maksudnya kerjasama Buki, namun coba diambil oleh salah satu pemain sayap kiri yang coba naik membantu di menit awal babak pertama, namun sayang dibuang saja jauh-jauh dari jangkauan pemain Mertapada United lewat Padli.
lemparan ke dalam sudah dilakukan, masih mampu dikuasai Padli namun sayang pemimpin pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak dari Mertapada United. Coba dihadapi salah satu pemain belakang yang coba naik di menit awal babak pertama ini, namun rupa-rupanya Hasbol cukup jelas di hadapan pemimpin pertandingan menghasilkan sementara tendangan bebas. Coba dihadapi satu pemain center back yang diberikan saudara Ipul maupun Jabek. Ipul coba pendek kerjasama Jabek, masih kuasai bola. Ipul melebar lewat Panji Gotawang, hentikan bola sejenak, sodorkan kembali Aan pemain sayap kiri, kembali pendek lewat Panji Gotawang, jauh melebar lewat Ipul. Coba Ipul kuasai bola sementara di daerah pertahanannya masih Ipul. Kali ini umpan panjang yang dituju adalah Komeng, namun sayang umpan yang dilakukan Ipul jauh dari jangkauan Komeng. Bola pun sementara dikuasai pemain paling terakhir dari kesebelasan Mertapada United lewat Adin. Namun sayang bola dikuasai kembali lewat barisan belakang dari Mertapada United. Coba melebar maksudnya, saya panjang dituju nomor punggung 11, kuasai bola lagi-lagi mampu ditutup barisan belakang dari kesebelasan Ras FC yang dimotori Padli dan kawan-kawan. Namun sayang kurang akurat, berbahaya maksudnya, lakukan umpan terobosan namun coba dikuasai anak-anak Ras lewat nomor punggung 8, masih dikuasai bola terus mendribble maksudnya melebar kerjasama namun sayang umpannya kembali kurang akurat yang dilakukan lewat Adam, maksudnya kerjasama Aan namun salah pengertian. Kembali bola dikuasai kali ini anak-anak Mertapada United lewat nomor punggung 2, angkat jauh ke tengah maksudnya namun mampu dikuasai Padli sodorkan kerjasama Ipul. Coba Ipul kuasai bola sementara di tengah lapangan, terlambat beberapa langkah namun bukan suatu pelanggaran. Dilihat pemimpin pertandingan kali ini, angkat crossing jauh ke depan maksudnya, diantisipasi kembali lewat Panji Gotawang, datang lagi tekanan lewat Tegar, angkat Tegar berbahaya sendirian, namun sayang tendangan kaki kanan yang dilakukan salah satu nomor punggung 11 masih melebar di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Ras FC yang dikawal ketat saudara Yusuf Lahirlah ataupun menghasilkan tendangan gawang, dihasilkan anak-anak Ras FC lewat tadi tendangan kaki kanan yang dilakukan nomor punggung 11, namun sayang, seribu sayang jauh dari sasaran, bola pun meninggalkan lapangan. Kembali coba pemimpin pertandingan menghentikan pertandingan sejenak yang coba dipimpin saudara Apip, di mana salah satu pemain Ras FC masih tergeletak di tengah lapangan, rupa-rupanya masih mampu untuk mengikuti ataupun menjalani pertandingan babak pertama untuk menghadapi kesebelasan Mertapada United untuk memasuki ke babak semifinal, di mana di hari pertama ini di antara dua kesebelasan siapakah yang akan menuju ke babak semifinal antara kesebelasan Ras FC berhadapan dengan Mertapada United di hari pertama babak perempat final lewat turnamen sepak bola Kukap yang keempat ini. Coba bola dikuasai sepenuhnya lewat penjaga gawang, angkat tinggi-tinggi maksudnya nomor punggung 10, kerjasamaan maksudnya lagi coba diantisipasi lewat Niko Toro, palang pintu terakhir dari kesebelasan Mertapada United. Coba Yusuf kuasai bola, masih Yusuf kuasai bola, menimbang-nimbang si kulit budak siapakah yang akan dituju. Yusuf coba angkat tinggi-tinggi maksudnya Tuki yang dituju, namun sayang lepas dari jangkauan Tuki. Coba kerjasama Pewong, maksudnya kembali bola dikuasai Padli, kurang akurat. Padli buang jauh-jauh si kulit bundar dari jangkauan anak-anak Mertapada lewat Padli, lemparan ke dalam sudah dilakukan sementara jauh ke depan, namun sayang tiada teman berdiri bebas mampu dikuasai kali ini lewat Ipul, angkat tinggi-tinggi Ipul, namun sayang tiada teman berdiri bebas mampu dikuasai sepenuhnya lewat Adin, kuasai bola masih Adin mencari teman, angkat dengan kaki kanannya sayap kanan yang dituju lewat Nurul, coba kuasai bola jauh ke depan, lagi-lagi berbahaya satu pemain mudah bagi Ipul, palang pintu terakhir dari Ras FC membuang si kulit bundar jauh-jauh dari jangkauan lewat Ipin, lewat pemain depan dari kesebelasan Mertapada United.
namun sayang melahirkan tendangan penjuru pertama di mana berada di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Ras FC yang dikawal kata saudara Yusuf. Coba akan dilakukan salah satu pemain belakang yang coba naik membantu serangan, sementara turun beberapa langkah angkat dengan kaki kanannya, berbahaya satu pemain, namun kembali datang lagi tekanan lewat sektor sebelah kanan pertahanan dari kesebelasan Ras masih Mertapada United. Coba angkat crossing, namun sayang umpan crossing yang dilakukan salah satu pemain gelandang serang Mertapada United lemah tepat di pelukan penjaga gawang Yusuf. Coba Yusuf kuasai bola jauh ke depan, maksudnya coba diantisipasi kembali barisan belakang dari sebelasan Mertapada United. Kali ini datang lagi lewat nomor punggung 8, dicuri lewat nomor punggung 8 Adam Nam, mampu dikuasai. Kali ini lewat Aji masih kembali kuasai bola, mencari teman, masih terus mendribbling si kulit bunar, masih terus meliuk-liuk di daerah pertahanan. Coba umpan terobosan, lagi-lagi terlepas satu pemain mampu kuasai bola, namun sayang umpannya terlalu deras, maksudnya sayap kanan yang dituju, namun sayang lagi-lagi jauh dari jangkauan teman-temannya. Bola pun jauh meninggalkan lapangan, bola pun kembali dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Yusuf. Sudah dilakukan pendek saja Ipul yang dituju. Coba Ipul kuasai bola di daerah pertahanannya, masih Ipul angkat tinggi-tinggi, maksudnya lewat kaki Adam yang dituju, namun sayang diantisipasi kembali lewat Niko Toro. Kali ini coba Komeng kuasai bola, melebar kerjasama Kuki, masih Tuki pendek sementara ke belakang nomor punggung 12 Dimas kurang akurat, datang lagi kembali tekanan dilakukan anak-anak Ras lewat nomor punggung 21 Dimas. Cukup jelas pelanggaran di hadapan pemimpin pertandingan, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Dimas, maksudnya nomor punggung 10 Emong yang dituju, namun sayang terlalu deras. Kembali bola dikuasai anak-anak Ras lewat pemain-pemain gelandang serangnya, namun pelanggaran rupa-rupanya ataupun lemparan ke dalam diberikan pemimpin pertandingan saudara Apip. Rupa-rupanya tendangan bebas diberikan pemimpin pertandingan, pendek saja lewat Sukmo, kembali pendek bersama nomor punggung 8, lagi-lagi kurang akurat. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Dimas, pemain gelandang serang pengangkut galon yang dilakukan anak-anak dari Ras terhadap salah satu pemain back tengah dari kesebelasan Mertapada United. Coba menghasilkan sementara tendangan bebas, kali ini dihadapi nomor punggung 10, sementara coba turun beberapa langkah. Ras pun coba membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang sudah dihadapi nomor punggung 10, sementara kuasai bola sepenuhnya, ancang-ancang sejenak sudah dilakukan, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan nomor punggung 10 jauh dari sasaran jalak gawang yang dikawal ketat saudara Yusuf. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0. Ipul kuasai bola, sementara jauh ke depan yang dituju adalah Ewong, masih Ewong dibayang-bayang satu pemain, masih Ewong. Cukup jelas pelanggaran dilakukan nomor punggung 10 lewat Ewong, di mana cukup jelas menarik kaos dari pemain dari Mertapada United yaitu Niko Toro. Kembali umpan panjang ataupun umpan crossing pun kembali dilakukan anak-anak Mertapada United, pun mampu dikuasai sepenuhnya lewat Ipul, lagi-lagi mampu dikuasai barisan tengah lapangan dari Mertapada United lewat saudara tukang tegar melebar, maksudnya yang dituju adalah Aji, namun sayang umpan yang dilakukan oleh ataupun Robin terhadap Aji lagi-lagi terlalu deras meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba kali ini kuasai Jabek jauh melebar sayap kiri, Aan yang dituju, mampukah kuasai bola? Aan masih mampu kuasai bola, coba dibayang-bayangi satu pemain, cukup mudah bagi barisan belakang yang dikawal ketat saudara Jali memutuskan serangan yang dimotori Aan dan kawan-kawan. Kali ini menghasilkan sementara tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja Aji kuasai bola, masih Aji kembali angkat tinggi-tinggi, maksudnya nomor punggung 10 ataupun 9 yang dituju, dibuang saja keluar lapangan lewat barisan belakang yang dipercayakan saudara Jabek. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, namun kembali kurang akurat bola, coba kali dikuasai anak-anak Ras FC lewat nomor punggung 12. Pelanggaran dilakukan salah satu pemain belakang dari kesebelasan
Ras, di mana cukup jelas di hadapan pemimpin pertandingan saudara Apip. Tendangan bebas sudah dilakukan Ipul lagi-lagi kali ini lewat Panji Gotawang. Counter attack Panji Gotawang kuasai bola, masih Panji Gotawang mencari teman pendek kerjasama Dimas. Coba Dimas lagi-lagi kerjasama lewat Panji Gotawang, coba dicuri kali ini lewat kaki Aji. Bukan suatu pelanggaran, lay on dilakukan pemimpin pertandingan kali ini lewat saudara Adam, melebar berbahaya emang. Namun sayang lagi-lagi umpan terobosan yang dilakukan Adam lewat nomor punggung 10, namun sayang lebih cepat pergerakan penjaga gawang Adin, coba memutus serangan lewat nomor punggung 10 dari kesebelasan Ras. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0 kali ini. Coba bola dikuasai anak-anak Ras lewat saudara Kiki kerjasama nomor punggung 12, kali ini melebar Aan berbahaya, terlepas satu pemain sayap kiri, coba kembali ditutup lewat yang dipercayakan saudara Aji. Masih mampukah Aji kuasai bola, namun sayang lagi-lagi masih mampu dikuasai anak-anak Ras lewat saudara Dimas, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan lewat Aan. Coba Aan dibayang-bayangi satu pemain terjatuh, rupa-rupanya pemain sayap kiri dari kesebelasan Ras, namun sayang pemimpin pertandingan menunjukkan tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Ras, di mana berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Mertapada United yang dikawal ketat saudara Adin, di mana coba akan dihadapi lewat pemain sayap kanan nomor punggung 8 yaitu saudara Adam. Masih Adam kuasai bola, sementara turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju. 4-5 pemain Ras pun berada di hadapan penjaga gawang Adin, sudah dilakukan Adam, namun sayang kembali mampu dikuasai anak-anak dari Mertapada United, namun coba diantisipasi kembali lewat nomor punggung 10. Cukup jelas maksudnya pemain sayap kiri, namun diambil alih lewat Adli, dibuang saja keluar lapangan, menghasilkan lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan. Coba lewat Jali ataupun Sergio, masih mampu kuasai bola, mencari teman, angkat jauh ke depan, namun salah pengertian, coba diantisipasi lewat Panji Gotawang. Masih coba Panji Gotawang melewati dua pemain, namun sayang kali ini terlambat beberapa langkah, coba kerjasamaan, masih Aan kuasai bola, namun lagi-lagi bukan suatu pelanggaran dilihat wasit pemimpin pertandingan yang dipercayakan saudara Apip. Masih bola dikuasai anak-anak Mertapada United lewat kaki Aji. Coba Aji kuasai bola, hentikan bola pendek, sementara kerjasama nomor punggung 10 coba ke tengah kerjasama pemain gelandang serang dari kesebelasan Mertapada United, lagi-lagi mengatur serangan di sektor tengah lapangan lewat kaki Aji, kerjasama nomor punggung 10. Coba kali ini panjang dilakukan anak-anak Mertapada United, pendek lagi kembali tepat di kaki Aji, pemain sayap kanan terlepas kali ini berbahaya, angkat crossing maksudnya, namun sayang terburu-buru crossing yang dilakukan salah satu pemain dari kesebelasan Mertapada United, tepat diberikan penjaga gawang Yusuf. Coba pendek saja kali ini, Badli kuasai bola, namun sayang terlambat beberapa langkah, upaya yang dilakukan Badli cepat ditutup, menghasilkan kali ini lemparan ke dalam. Badli jauh, sementara nomor punggung 8 Adam yang dituju, coba ditutup Nikotoro, masih Adam kuasai bola, dicocor saja lewat kaki Nikotoro, palang pintu terakhir dari kesebelasan Mertapada United. Coba kali ini Ewong kuasai bola, lagi-lagi membentur satu pemain, lemparan ke dalam, coba dihasilkan Ras kali ini lewat kaki ataupun tangan Padli, coba mencari teman, siapakah yang akan dituju. Padli jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 10 yang dituju, lagi-lagi mampu diantisipasi kali ini Mertapada United lewat pemain depan yang dituju. Coba mampukah, coba dibayang-bayangi Ipul, mudah bagi pemain terakhir yang dipercayakan Ipul untuk memotong serangan yang dibangun anak-anak Mertapada United lewat nomor punggung 10, dibuang jauh-jauh dari jangkauan anak-anak Mertapada United lewat kaki nomor punggung 16 yang dipercayakan saudara Epul. Lemparan ataupun tendangan bebas diberikan pemimpin pertandingan, rupa-rupanya diberikan tendangan bebas dihasilkan anak-anak Mertapada United, di mana pelanggaran dilakukan Epul. Coba diambil salah satu pemain belakang yang coba overlap membantu serangan di menit-menit awal
waktu di mana bola dikuasai sepenuhnya lewat pemain Mertapada United. Coba sementara ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju. Ada 4-5 pemain sudah lakukan, namun sayang lemah, mampu diantisipasi lewat kaki atas, berbahaya. Coba satu pemain, dua pemain mampu dilewatinya, coba dicocor saja, maksudnya nomor punggung 10 yang dituju kerjasama pemain nomor punggung 8 ada melebar, berbahaya kali ini kantor attack lewat Kiki. Coba Kiki hentikan bola sejenak mencari teman, angkat crossing jauh yang dituju, terlepas satu pemain, coba memasuki kotak berbahaya, masih lagi terlambat beberapa langkah, ditutup lewat kaki Aji yang coba turun membantu pertahanan. Masih Aji kuasai bola pendek kerjasama nomor punggung 8, lagi-lagi kerjasama Aji, masih Aji coba dipotong kali ini lewat kaki Dimas. Rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak dari Mertapada, di mana bola dibuang jauh-jauh lewat kaki Dimas. Pemain gelandang serang dari Ras FC ataupun tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, coba lewat kaki Aji. Masih Aji terus meneribing si kulit bundar, sementara melebar sayap kanan, masih mampu kuasai bola, dibayang-bayangi lewat Dimas, masih terus meliuk-liuk mengawali 2 pemain 3 pemain, namun diantisipasi kali ini lewat kaki Cabek. Coba kerjasama Dimas namun kurang akurat, coba dicuri kembali lewat barisan pertahanan dari sebelah sana, berbahaya, namun sayang rupa-rupanya cukup jelas apa yang terjadi. Rupa-rupanya pelanggaran kecil dilakukan salah satu pemain belakang yang coba naik overlap membantu serangan terhadap penjaga gawang Yusuf, sehingga pemimpin pertandingan Saudara Apitun memberikan tendangan bebas dihasilkan anak-anak dari Ras FC, di mana penjaga gawang Yusuf dilanggar di hadapan pemimpin pertandingan. Sementara kedudukan masih imbang 0-0 di babak pertama ini antara kesebelasan Ras FC Sindang Laut berhadapan dengan kesebelasan Mertapada United, di mana ataupun siapakah yang akan masuk ke babak semifinal di hari pertama ini dalam turnamen sepak bola Cup yang keempat ini yang coba diadakan di Desa Dayak, khususnya Stadion Cipujil Wetan, di mana kali ini bola hanya menghasilkan tendangan bebas. Coba kali dihadapi salah satu pemain terakhirnya yang dipercayakan Saudara Jabek, sementara Jabek kuasai bola sepenuhnya. Coba siapakah yang akan dituju? Jabek pendek saja, Ipul yang dituju. Kali ini Ipul kuasai bola, angkat tinggi-tinggi, kembali Ewong yang dituju. Coba ditutup lewat Nikotoro, coba Nikotoro, namun sayang ditutup cukup rapat lewat barisan belakang yang dipercayakan Nikotoro yang terus-menerus mengawal pergerakan Emeng ataupun Ewong, pemain depan dari kesebelasan Ras FC. Kali ini coba bola dikuasai kali lewat pemain sayap kanan dari kesebelasan Mertapada United, Aji coba angkat jauh ke depan, namun kembali diambil alih anak-anak dari kesebelasan Ras lewat Panji Gotawang. Masih Panji Gotawang mampu melewati Aji, pemain yang terus naik turun membantu serangan ataupun membantu pertahanan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan lewat nomor punggung 12 Gilang, pendek kerjasama Panji Gotawang, angkat crossing, berdiri bebas satu pemain Kiki, angkat Kiki, kembali datang lagi namun sayang mampu ditepis lewat tendangan sekelas yang dilakukan Kiki lewat tepisan yang cukup manis, cukup berguna bagi kesebelasan Mertapada United, di mana cukup keras mampu ditepis lewat penjaga gawang Andin. Namun sayang kali ini wasit memberikan tendangan bebas dihasilkan anak-anak dari Ras FC, di mana akan dilakukan lewat Jabek. Sementara jauh ke belakang ancang-ancang sejenak Jabek, siapakah yang akan dituju? Lagi-lagi Emong, namun masih ada Nikotoro palang pintu terakhir dari kesebelasan Mertapada United. Kali ini counter attack berbahaya, mudah lagi-lagi bagi Epul kuasai bola. Coba kerjasama Dimas, masih Dimas kembali kuasai bola, melebar kerjasama nomor punggung 21 Gilang, masih Gilang Kinarsa kuasai bola, maksudnya umpan terobosan kerjasama Adam, namun mampu diantisipasi lewat barisan belakang. Kali ini datang lagi Gilang Kinarsa kuasai bola, sementara pendek kerjasama Kiki, sodorkan Padli, masih Padli namun kurang akurat pergerakan Padli, maksudnya kerjasama Kiki namun diambil alih kembali lewat kaki Adam, masih Adam pendek ke belakang, Dimas jauh ke depan Gilang Kinarsa, namun rupa-rupanya pelanggaran
pelanggaran dilakukan salah satu pemain ras, di mana Gilang ataupun Dimas melakukan pelanggaran kecil terhadap salah satu pemain belakang dari Mertapada United. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan lewat nomor punggung 11, coba umpan panjang yang dituju nomor punggung 12, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang Yusuf, coba kuasai bola, memotong bola dari pergerakan anak-anak Mertapada United. Kali ini coba Ipul kuasai bola, masih Ipul mencari teman, siapakah yang akan dituju, masih Ipul coba soberkan Dimas, masih Dimas kembali kuasai bola, lagi-lagi kerjasama Gilang Ginarsa, namun sayang terlepas, mampu dikuasai Aji. Coba kali ini Gilang angkat jauh ke depan, Aan yang dituju diantisipasi kembali lewat Jali, pemain yang kerjasama dengan Niko Toro yang terus-menerus mematahkan serangan yang dibangun anak-anak ras. Coba lolos satu pemain, masih terus menerima bulan melewat berbahaya, satu pemain terlepas, angkat crossing sendirian, ada satu pemain kembali kerjasama yang cukup cantik diperagakan anak-anak Mertapada United lewat pemain sayap kiri yang terus coba menerobos lewat kawalan Fadli, namun umpan crossing yang cukup sempurna mampu diselesaikan dengan tepat lewat pemain gelandang serang yang coba naik membantu serangan, sementara mampu dijebol jala gawang dari kesebelasan Ras FC yang dikawal ketat Yusuf sehingga merubah kedudukan sementara 1-0 untuk kesebelasan Mertapada United atas Ras FC. Kembali kita ke tengah lapangan, coba bola dikuasai kali ini lewat kaki Ipul, masih Ipul sodorkan kerjasama Jabek, masih Jabek kuasai bola, sementara kerjasama kali ini lewat Gilang Ginarsa, pendek ke belakang kerjasama Dimas, masih coba Dimas mencari teman, siapakah yang akan dituju, coba sodorkan nomor punggung 10, bukan suatu pelanggaran, namun sayang kali ini rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Niko Toro terhadap salah satu pemain depan dari kesebelasan ras di hadapan pemimpin pertandingan yang coba dipercayakan saudara Apip. Cukup belas menghasilkan kali ini tendangan bebas dihasilkan anak-anak Ras FC dari Sindang. Tendangan bebas kembali coba dihadapi salah satu pemain belakang yang dipercayakan nomor punggung 16, yaitu saudara Epul, di mana berdiri Dimas, pemain gelandang serang dari Ras. Coba siapakah yang akan melakukan tendangan bebas di antara kedua pemain Ras ini, di mana ada Epul maupun Dimas. Ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju, rupa-rupanya dipercayakan saudara Epul langsung ke mulut gawang Epul, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Ipul cuma tipis di atas mister gawang dari kesebelasan Mertapada United yang coba dikawal ketat saudara Adin. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk Mertapada. Kali ini Adin angkat tinggi-tinggi yang dituju nomor punggung 11, diantisipasi lewat Dimas, coba maksudnya kerjasama nomor punggung 10, Dimas kembali, namun kali ini cukup jelas yang dilakukan Dimas. Untuk sementara pemimpin pertandingan saudara Apip mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya yang coba dihadiahkan kepada pemain yang saja memberikan tekanan kepada pemain Mertapada United, yaitu nomor punggung 21, yaitu saudara Dimas, gelandang serang pengangkut galon dari kesebelasan Ras. Kali ini coba bola dihadapi Niko Toro, angkat tinggi-tinggi, lagi-lagi nomor punggung 11 mampu diantisipasi lewat kaki Ipul, kerjasama Fadli, coba sodorkan kembali Dimas, kurang akurat, angkat langsung, namun sayang masih membentur salah satu pemain terakhir dari kesebelasan Ras FC yang coba dipercayakan saudara Ipul maupun Jabek. Kali ini pemimpin pertandingan coba memberikan tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Mertapada, di mana lagi-lagi berada di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Ras FC yang dikawal saudara Yusuf. Coba akan dilakukan nomor punggung 10, pemain gelandang serang dari Mertapada United, siapakah yang akan dituju. 4-5 pemain Mertapada pun coba berada di hadapan penjaga gawang Yusuf, sementara pendek ke belakang sudah lakukan dengan kaki kanannya, bebas satu pemain, maksudnya heading yang dilakukan salah satu pemain nomor punggung 11, namun apa yang terjadi, pemimpin pertandingan meniplut rupa-rupanya apakah offside ataupun pelanggaran dilakukan anak-anak Mertapada, di mana di hadapan penjaga gawang Yusuf sudah dilakukan pendek saja, maksudnya Ipul yang dituju. Ipul angkat tinggi-tinggi nomor punggung 10 yang dituju, lagi-lagi masih ada Niko Toro, pergantian pemain dari Ras FC, di mana Aan nomor punggung 18 ditarik
ditarik keluar digantikan Jimmy nomor punggung 11. Kembali ke tengah lapangan, lebaran ke dalam coba akan dilakukan Fadli lewat pemain back kanan dari Ras FC. Coba Fadil kuasai bola, sudah lakukan maksudnya lewat Gilang Ginarsa, angkat tinggi-tinggi, yang dituju adalah Kiki. Coba Kiki, berbahaya Kiki, namun terlepas dari jangkauan Kiki, di mana umpan crossing yang dilakukan Fadli mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Adin. Kali ini Aji kuasai bola, masih Aji angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 9 yang dituju terlepas dari kawalan Jabek, namun sayang masih mampu dikuasai Jabek. Kerjasama kembali lewat Panji Gotawang, sodoran kembali Dimas derajat melebar kembali. Panji Gotawang masih mampu kuasai bola, coba kuasai bola sementara masih Panji angkat panjang, namun kali ini di tepi selamat penjaga gawang Dian, di mana bola cukup tepat mendatangi pemain sayap kanan yang dipercayakan saudara Kiki, namun lebih cepat pergerakan penjaga gawang, coba membuang si kulit udara jauh-jauh dari jangkauan anak-anak Ras FC, namun sayang kembali kurang akurat. Bola dikuasai nomor punggung 10 dari kesebelasan Ras yang dipercayakan saudara Ameng. Lahirlah kembali, sementara tendangan gawang sudah dilakukan, pendek saja lagi-lagi Jali yang dituju, coba Jali kuasai bola di daerah pertahanannya melebar, maksudnya yang dituju adalah Nurul, masih Nurul kerjasama Aji, lagi-lagi Nurul yang dituju, maksudnya Idan. Kembali terlepas satu pemain Aji, namun bola 2-1 diperagakan anak-anak Mertapada United, mampu dikuasai kali lewat kaki Jimmy. Coba Jimmy terlepas dari kawalan anak-anak dari kesebelasan Mertapada United, masih Jimmy angkat crossing Jimmy, namun masih ada lagi-lagi Niko Toro yang terus-menerus mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Ras. Gagal lagi serangan yang dibangun anak-anak Ras kali ini lewat Haji, angkat tinggi-tinggi pemain sayap kanan yang dituju, namun tepat di kaki Panji. Coba kerjasama Gilang Ginarsa, sodoran kembali Adam ataupun Dimas, coba kuasai bola, masih Dimas menteribik si kulit lunar, sementara tarik ke belakang kerjasama Panji Gotawang, masih Panji back pass jauh, sementara Jabek yang dituju, masih Jabek melebar kali ini. Fadli, coba Fadli terlepas, Fadli masih mampu kuasai bola, masih, namun sayang hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana tadi bola sudah terlepas dari jangkauan Fadli, sudah meninggalkan lapangan. Lahirlah sementara untuk kesebelasan Mertapada, lemparan ke dalam coba akan dilakukan salah satu pemain belakang yang dipercayakan saudara Siraj, coba jauh ke depan, maksudnya nomor punggung 9 Didan yang dituju, namun rupa-rupanya bukan pelanggaran, dilihat wasit pemimpin pertandingan saudara Abid, di mana terjatuh salah satu pemain dari kesebelasan Mertapada United. Rupa-rupanya pemain depan yang masih tergeletak saudara Imam, apakah masih mampu untuk mengikuti jalannya pertandingan babak pertama ini untuk menghadapi tim Ras FC dari Sindang Laut. Kembali sementara coba kami informasikan untuk pertandingan besok ataupun di hari kedua dalam turnamen sepak bola Cup yang keempat ini, di babak perempat final, di mana akan turun yaitu kesebelasan Jati Waluya Cilekrang akan berhadapan dengan kesebelasan Cipeje selaku tuan rumah. Untuk itu saksikanlah dan hadirilah besok sore akan turun di babak perempat final, yaitu Jati Waluya Cilekrang akan berhadapan dengan kesebelasan Cipeje Wetan selaku tuan rumah. Sementara pemain dari Mertapada United nomor punggung 9 saudara Imam rupa-rupanya harus memerlukan tim medis, sementara ditarik keluar
Kembali sementara kita ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Mertapada United. Sudah dilakukan tendangan bebas yang dilakukan Niko Toro, maksudnya kerjasama Siraj. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan anak-anak ras, di mana kali ini dilakukan pemain sayap kanan yang dipercayakan saudara Kiki terhadap salah satu pemain belakang yaitu saudara Siraj. Tendangan bebas pun lagi-lagi dihasilkan ataupun diberikan pemimpin pertandingan untuk kesebelasan dari Mertapada United. Coba akan dihadapi satu pemain belakang. Kembali ke jebol gawang kesebelasan dari ras, apakah kembali mampu diantisipasi barisan belakang dari kesebelasan ras? Coba sementara ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju. Sudah dilakukan, berbahaya Niko Toro, lakukan heading, namun sayang heading yang dilakukan Niko Toro tiada teman berdiri bebas, tepat di pelukan penjaga gawang yaitu Yusuf. Masih Yusuf pendek, Panji Gotawang coba kerjasama kali ini lewat Gilang ataupun Dimas, coba jauh ke depan Jimmy. Masih Jimmy Keret kuasai bola, masih Jimmy dibayang-bayangi Aji, namun mampu dipatahkan lewat Aji yang coba dibangun lewat Jimmy Keret. Kandas lagi serangan yang dibangun Ras FC. Panji Gotawang coba kerjasama Dimas, melebar lagi-lagi ada, coba kuasai bola, berbahaya satu pemain. Lagi-lagi bola dikuasai anak-anak Mertapada United. Counter attack dilakukan, coba mampu diantisipasi lewat kaki Japek angkat tinggi-tinggi, namun masih mampu dikuasai Panji Gotawang. Sementara pendek Dimas, masih Dimas kuasai bola, sementara terus kuasai bola, terus mendribling si kulit bundar, masih Dimas pendek kerjasama Panji Gotawang. Panji angkat tinggi-tinggi, yang dituju adalah Adam, masih Adam melebar, berbahaya kali ini yang dipercayakan saudara Padli. Masih Padli coba melewati Niko Toro. Padli angkat, Padli terlepas. Kembali pergantian pemain sih. Iman yang tadi ditarik keluar digantikan nomor punggung 12 yaitu saudara Diki. Sementara kembali tergeletak sementara di babak pertama ini pemimpin pertandingan hanya memberikan tambahan waktu sebanyak 2 menit untuk pertandingan babak pertama ini antara Ras FC berhadapan dengan Mertapada United. Sementara kembali tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja coba bola dikuasai lewat Siraj. Masih Siraj kembali mencari teman, sementara jauh ke belakang lewat kaki Jali, masih Jali sodorkan nomor punggung 8 itu Tegar, masih Tegar kerjasama Jali, coba langsung ditutup lewat nomor punggung 12 Gilang Ginarsa, masih mampu menutup pergerakan Jali. Gilang Ginarsa, masih Jali terus mempermainkan si kulit di daerah pertahanannya sendiri, coba angkat namun sayang tiada teman. Kali ini tepat di kaki Adam, coba Adam ditutup 2 pemain, namun rupa-rupanya pelanggaran dilakukan 2 pemain terhadap salah satu gelandang serang yang dipercayakan saudara Adam. Tendangan bebas kembali dihasilkan anak-anak ras, di mana hanya 4 ataupun 5 meter di daerah kotak berbahaya. Akankah mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas yang diberikan wasit saudara Apip? Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Rupa-rupanya nomor punggung 10 pemain depan dari Ras. Coba sementara jauh turun ke belakang 4 pemain Mertapada pun coba membangun pagar hidup yang coba akan membendung tendangan bebas lewat nomor punggung 10. Ancang-ancang angkat langsung ke mulut gawang, mudah bagi penjaga gawang Adin, namun sayang tepat dengan kulit panjang. Babak pertama telah usai, kedudukan sementara 1-0 dihasilkan anak-anak Mertapada United atas lawannya yaitu kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut. Sambil menunggu jalannya pertandingan babak kedua, kita kembali untuk mendengarkan selingan musik berikut ini.
Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara kesebelasan Ras FC dari Sidang Laut berhadapan dengan Mertapada United. Sementara kedudukannya di babak pertama tadi 1-0 dihasilkan anak-anak Mertapada United atas Ras FC. Untuk sementara di babak kedua ini ada pergantian dari kesebelasan. Saudara Kiki ditarik keluar, digantikan Dendi nomor punggung 7, di mana untuk mempertajam penyerangan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Mertapada United. Sedangkan dari kesebelasan Mertapada United ada pergantian pemain seat. Sementara nomor punggung 8 saudara Tegar ditarik keluar, digantikan Sony nomor punggung 7. Kembali kita ke tengah lapangan sambil menunggu menit-menit awal babak kedua. Sudah ditiup wasit saudara Api. Sementara bola dikuasai anak-anak dari Ras FC lewat Padli. Kuasai bola sementara pendek Ipul yang dituju. Coba Ipul sementara lagi-lagi yang dituju gelandang serang. Sementara pendek kembali lewat kaki Jabek melebar Panji Gotawang yang dituju. Coba Panji Gotawang dibayang-bayangi satu pemain. Masih Panji Gotawang sodorkan kembali pemain gelandang serang yang dipercayakan Gilang Ginarsa ataupun Dimas. Coba angkat melebar berdiri bebas pemain satu pemain. Namun sayang maksudnya umpan terobosan dilakukan Gilang terhadap pemain yang baru masuk saudara Stolni. Namun kandas kembali di barisan belakang yang dimotori Tiko Toro. Sementara Aji kuasai bola. Masih Aji. Sementara coba kerjasama pemain nomor punggung 7. Coba masih kuasai bola. Bebas satu pemain berbahaya. Umpan-umpan manis yang diperagakan anak-anak Mertapada United. Namun salah pengertian kali ini. Coba lewat Gilang Ginarsa. Lagi-lagi mampu ditutup. Pelanggaran cukup jelas dilakukan salah satu pemain gelandang serang yang dipercayakan saudara Dimas terhadap salah satu pemain depan yang dipercayakan lewat saudara Diki, pemain yang baru masuk ke di babak pertama tadi, di mana pemimpin pertandingan pun saudara Apip memberikan ataupun menghadiahkan tendangan bebas diberikan kepada Mertapada United, di mana tiga pemain Ras FC pun coba membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang coba dihadapi nomor punggung 7 dari kesebelasan Mertapada United yang baru masuk, yaitu saudara Sony. Jauh sementara Sony ancang-ancang sejenak siapakah yang akan dituju, akankah langsung ke mulut gawang yang dikawal ketat saudara Yusuf. Coba Sony sodorkan saja lewat nomor punggung 10 yang dituju, namun sayang umpan tendangan bebas yang dilakukan Sony maksudnya Robby, namun sayang terlalu deras. Bola pun kali ini dikuasai lewat kaki Epul. Coba Epul kuasai bola mencari teman, sementara pendek ke belakang lewat penjaga gawang Yusuf. Coba Yusuf terlambat beberapa langkah, langsung ditutup kembali. Bola kali ini dikuasai lewat nomor punggung 12 Gilang Ginarsa melebar kerjasama Pandi. Sodorkan nomor punggung 11 saudara Jimmy Karat maksudnya, namun sayang mampu diantisipasi kembali. Coba menghasilkan lemparan ke dalam Padli, jauh sementara Hewok yang dituju. Coba kerjasama nomor punggung 11 Jimmy Karat, namun sayang rupa-rupanya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Mertapada United, di mana umpan melebar yang dilakukan nomor punggung 10 yaitu saudara Emong pun kurang akurat. Datang lagi tekanan lewat nomor punggung 12 lewat saudara Gilang. Coba Gilang kembali kuasai bola, masih Gilang terus kuasai bola di tengah lapangan, namun sayang terlambat kali ini bola dikuasai lewat Jabek kerjasama Jimmy Gotawang maksudnya Panji Gotawang kuasai bola, masih terus mengecer dua pemain. Panji terlalu lama, berbahaya, counter attack dilakukan anak-anak Mertapada United, namun sayang masih ada Jabek, lemah Jabek. Datang lagi tekanan lewat pemain sayap kiri nomor punggung 11 berbahaya Satrio. Coba hentikan bola sejenak, masih Satrio terus mendribling si kulit bunda. Dua pemain langsung menutup pergerakan Satrio, kali ini dibuang saja lewat Padli. Back kanan dari Ras FC, lagi-lagi Satrio yang dituju. Coba Satrio dibayang-bayangi Padli, namun sayang rupa-rupanya pemimpin pertandingan memberikan tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Mertapada United, di mana tadi bola menyentuh salah satu pemain bek kanan yang dipercayakan saudara Padli. Tendangan penjuru pun coba dihasilkan anak-anak Mertapada United, di mana 2-3 pemain ataupun 4 pemain sudah berada di hadapan penjaga gawang Yusuf. Sudah dilakukan, coba tinggi-tinggi diantisipasi kembali. Datang lagi tekanan kali ini lewat pemain-pemain Ras, berbahaya. Pelanggaran cukup keras dilakukan nomor punggung 10 yaitu saudara Robby terhadap salah satu pemain depan
dari Ras menghasilkan kali ini tendangan bebas untuk kesebelasan Ras, di mana akan dihadapi nomor punggung 16 yang dipercayakan saudara Ipul. Coba Ipul kuasai bola sepenuhnya, siapakah yang akan dituju? Coba ancang-ancang Ipul sudah lakukan, sementara melebar Ewong yang dituju coba diantisipasi lewat Niko Toro. Lagi-lagi Cabek coba melebar, Padli yang dituju namun masih dekat di kaki lewat Aleh, dibuang lagi-lagi keluar lapangan, kali ini lewat pemain bek kanan yang dipercayakan nomor punggung 21 yaitu saudara Dimas yang coba membantu pertahanan. Padli kuasai bola kerjasama nomor punggung 21 Dimas, sodorkan kembali Gilang Ginarsa, masih bola dikuasai Dimas, masih kembali angkat jauh ke depan, berbahaya, terlepas lagi-lagi, masih ada Niko Toro yang terus menutup pergerakan pemain depan dari kesebelasan Ras FC yang dipercayakan nomor punggung 10. Coba kali ini bola dikuasai Adam, masih ada melebar Gilang Ginarsa, coba lewati satu pemain namun cukup jelas pelanggaran dilakukan terhadap Gilang Ginarsa, pemain pengatur serangan dari Ras FC, di mana cukup jelas di hadapan pemimpin pertandingan saudara Apip. Tendangan bebas kali ini dihasilkan anak-anak Ras FC, coba dihadapi nomor punggung 16 yang dipercayakan saudara Epul yang coba naik membantu serangan di menit-menit awal babak kedua ini. Coba Epul kuasai bola sepenuhnya, sementara turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak Epul, siapakah yang akan dituju, di mana 4-5 pemain berada di hadapan penjaga gawang Andin. Coba Epul mencari celah, mencari teman, kembali Ipul angkat dengan kaki kanannya langsung ke mulut gawang, namun sayang heading yang dilakukan Dimas, di mana cukup bebas dari kawalan anak-anak Mertapada United, namun sayang seribu sayang heading yang dilakukan Dimas masih jauh dari sasaran, bola pun dikuasai sepenuhnya lewat penjaga gawang Adin. Coba Adin angkat tinggi-tinggi, yang dituju adalah Robi maupun Diki, coba mampu diantisipasi kembali lewat kaki Ipul, coba sodorkan kembali lewat pemain yang baru masuk lewat nomor punggung 7, kembali kuasai bola, masih coba Dimas melebar, kali ini berbahaya, Jimmy Kerat kuasai bola, masih Jimmy meliuk-liuk kerjasama Adam, kembali kuasai bola, namun 2-3 pemain menghadang pergerakan Adam, pemain pengatur serangan dari Ras, di mana 2 pemain harus menghadang pergerakan Adam, pemain berbahaya yang coba membantu serangan, akhirnya menghasilkan tendangan bebas diberikan wasit, di mana dipercayakan saudara Apip 4-5 pemain Mertapada United coba membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang coba dihadapi salah satu pemain bek kiri selaku kapten ke-11 yaitu Panji Gotawang. Panji ancang-ancang sejenak sementara mencari celah, siapakah yang akan dituju? Panji angkat dengan kaki kirinya namun membentur pagar hidup yang dibentuk anak-anak Mertapada United. Kandas lagi serangan yang dibangun anak-anak Ras, coba Ipul kuasai bola, melebar Jimmy Kerat yang dituju, mudah bagi Niko Toro angkat tinggi-tinggi, Satrio yang dituju, coba kali ini bola dikuasai Dimas, masih Dimas, bebas satu pemain namun sayang di mana satu pemain Ras berdiri di belakang barisan pertahanan dari kesebelasan Mertapada United yang coba dimotori Niko Toro maupun kali, coba bola dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Adin, coba Adin kuasai bola sepenuhnya sementara melebar Aji yang dituju, coba Aji kuasai bola, masih terus mendribbling si kulit bugar, maksinya kerjasama lewat nomor punggung 7, namun kandas kali ini berbahaya nomor punggung 7 dari kesebelasan Ras lewat tadi, berbahaya dengan kaki kirinya, maksudnya Jimmy Kerat, di mana kesempatan emas disia-siakan Jimmy Kerat, umpan terobosan yang dilakukan dan namun sayang terburu-buru tepat di pelukan penjaga gawang Adin, belum merubah kedudukan, masih 1-0 di babak kedua ini. Kembali bola dikuasai anak-anak Ras lewat Panji Gotawang kuasai bola, melebar maksudnya Dandi yang dituju, coba Dandi terus dibayang-bayangi 2-3 pemain namun masih mampu dikuasai Dandi, bukan suatu pelanggaran namun sayang lagi-lagi pelanggaran dilakukan pemain belakang terhadap Dandi di hadapan pemimpin pertandingan. Kembali menghasilkan tendangan bebas dihadiahkan pemimpin pertandingan saudara Apip. Akankah lewat
tendangan bebas ini mampu menyamakan kedudukan ataukah kembali kandas di barisan belakang dari kesebelasan Mertapada United yang coba dikawal ketat saudara Niko Toro maupun Jali. Sementara bola dikuasai Dandi, turun jauh ke belakang Dandi, ancang-ancang sejenak coba Dandi, sudah langsung ke mulut gawang Dandi, namun lemah datangnya bola, lagi-lagi dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Andin. Cukup tenang, kembali kuasai bola lewat tendangan bebas yang dilakukan Dandi. Masih coba Andin kuasai bola sepenuhnya, masih terus menimang-nimang si kulit lunar, angkat tinggi-tinggi, Robi yang dituju. Masih ada Cabek, palang pintu terakhir dari Ras kali ini datang lagi lewat nomor punggung 7 Sony, melebar kembali Satrio yang dituju, angkat crossing berbahaya, rupa-rupanya merubah posisi di mana Satrio kali ini berada di sayap kanan daerah pertahanan sebelah kiri kesebelasan Ras yang coba dikawal lewat Panji Gotawang. Masih Panji Gotawang, maksudnya kerjasama nomor punggung 7 Dandi, rupa-rupanya bola sudah meninggalkan lapangan di mana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sementara lemparan ke dalam sudah dilakukan Aji jauh ke depan, lagi-lagi lewat kaki Satrio, masih Satrio, namun masih ada Cabek palang pintu terakhir dari kesebelasan Ras. Coba dan dikuasai bola, masih Dandi, umpan panjang nomor punggung 10 yang dituju, mampukah kuasai bola, namun lebih dekat di kaki Jali. Cukup mudah Jali mematahkan serangan dari anak-anak Ras. Masih Jali kuasai bola, kembali berduel 1 lawan 1, namun sayang keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini hakim ataupun pemimpin pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam diberikan anak-anak Mertapada United. Coba akan dilakukan nomor punggung 5 yaitu saudara Aji jauh ke depan, lagi-lagi Jali yang dituju Niko Toro di mana mencari teman yang bebas dari kawan. Counter attack berbahaya dari Mertapada United lewat pemain sayap kiri, coba dibayang-bayangi Gilang Ginarsa ataupun Dimas Derajat, masih angkat crossing bebas Satrio, namun masih datang lagi tekanan, coba hentikan bola sejenak, ancang-ancang kembali Mertapada United, angkat di kanannya, masih membentur satu pemain, coba Aji sodorkan kembali, cukup jelas enjoy dilakukan nomor 8, pergantian pemain dari Mertapada United. Ale nomor punggung 4 ditarik keluar, digantikan Ais nomor punggung 16. 12 kan diganti gua aja si Ale. Hei, 12. Pergantian pemain dari Mertapada United nomor punggung 4 yaitu saudara Ale ditarik keluar, digantikan Ais nomor punggung 16. Kita kembali ke tengah lapangan. Tendangan bebas dihasilkan anak-anak Mertapada United di mana dihadapi nomor punggung 15 ataupun Aji, pemain back kanan. Rupa-rupanya Nopal coba hadapi bola, sementara turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak, akankah langsung ke mulut jalan? Nopal mengisir panah berbahaya, namun masih ada Cabek lagi-lagi yang coba mematahkan serangan dari anak-anak Ras. Lagi-lagi Satrio yang dituju, diantisipasi kembali lewat Cabek, coba kerjasama lewat Gilang Ginarsa, salah pengertian. Kali ini Aji kuasai bola, coba Aji angkat crossing Aji, siapakah yang akan dituju lewat crossing yang dilakukan Aji, namun sayang terlambat beberapa langkah. Namun rupa-rupanya pemimpin pertandingan memberikan tendangan penjuru dihasilkan anak-anak Mertapada United di mana lagi-lagi menyentuh salah satu pemain bek kanan yang dipercayakan saudara Padil. Siapakah kembali yang akan melakukan tendangan penjuru yang dipercayakan Mertapada United di mana berada di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Ras FC yang dikawal ketat saudara Yusuf. Kembali akankah terjadi gol lewat tendangan penjuru? Coba sementara ancang-ancang, namun sayang terus peleset yang dilakukan salah satu pemain Mertapada United sudah dilakukan Aji, coba Satrio, namun sayang pergantian pemain dari kesebelasan Ras FC di mana Padli nomor punggung 5 ditarik keluar, digantikan bos dari Ras ini nomor punggung 14.
di mana Fadli back kanan nomor punggung 5 ditarik keluar, digantikan Bos nomor punggung 14 kembali ke tengah lapangan, di mana tendangan bebas dihasilkan anak-anak ras. Coba sementara lewat kaki Ipul angkat tinggi-tinggi, Gilang Ginarsa yang dituju, namun sayang kali ini Satrio kuasai bola, diantisipasi lewat Panji Gotawang kerjasama Jimmy Kerat. Coba Jimmy kuasai bola, masih terus menerima kulit bola, melebar kerjasama Panji Gotawang, lagi-lagi Jimmy Kerat mampu kuasai bola, angkat crossing, berbahaya satu pemain terlepas, namun terlambat beberapa langkah, mampu diantisipasi lewat pergerakan Niko Toro selaku main terakhir ataupun center back terakhir yang dipercayakan dari Mertapada United lewat nomor 8 yaitu Niko Toro, lagi-lagi mengandaskan serangan yang dibangun anak-anak ras. Kali ini Mertapada United jauh ke depan, maksimal nomor 17 diantisipasi Jabek, datang lagi lewat Gilang Ginarsa, berbahaya Jimmy Kerat memasuki kotak penalti, namun lagi-lagi masih ada lapis kedua mampu melewati Niko Toro, namun sayang ada lapis kedua dari pertahanan kesebelasan Mertapada United. Adam kuasai bola, kali ini Mertapada United coba lewat nomor punggung 7 lewat Kiki Sony, angkat jauh ke depan, mampu diantisipasi kembali lewat kaki Ipul. Coba bola lagi-lagi lewat pemain yang baru masuk, Bos kuasai bola, melebar maksudnya, kembali mampu melewati satu pemain, terus meliuk-liuk, terus memasuki kotak penalti, lagi-lagi Bos yang dituju, cukup jelas pelanggaran dilakukan dari kesebelasan Mertapada United atas pemain yang baru masuk yaitu Bos Ras nomor punggung 14. Lahirlah tendangan bebas dihasilkan anak-anak ras, di mana hanya 2 meter di luar kotak penalti, daerah berbahaya untuk kesebelasan Mertapada United. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, di mana dihadapi nomor punggung 10 pemain depan dari kesebelasan ras yang dipercaya saudara Ewong. Sementara 4 ataupun 3 pemain membangun pagar hidup untuk membendung tendangan bebas yang sudah dihadapi nomor punggung 10 dari kesebelasan ras. Akankah mampu lewat tendangan bebas ini memperkecil ataupun menyamakan kedudukan? Kita tunggu keputusan tendangan bebas yang sudah dihadapi nomor punggung 10 ya saudara Ewong. Sementara turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak Ewong, angkat dengan kaki kanannya langsung, namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Ewong pun masih tepat di pelukan penjaga gawang Andin, cukup mudah memetik si kulit bundar lewat tendangan bebas yang dilakukan nomor punggung 10 Andin, angkat tinggi-tinggi, maksudnya Satrio yang dituju, diantisipasi lewat kaki Adam, melebar kerjasama nomor punggung 7 saudara Sony ataupun Bos Ars. Bukan suatu pelanggaran berbahaya kan terhadap dilakukan anak-anak Mertapada lewat Satrio. Coba Satrio dibayang-bayangi itu mampu melewati itu, namun diantisipasi, dibuang jauh-jauh lewat kaki Cabe. Palang pintu terakhir dari kesebelasan ras FC hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak ras. Arman. Kembali coba kami informasikan untuk pertandingan besok di hari kedua babak perempat final, di mana akan turun kesebelasan tuan rumah yaitu kesebelasan Cipeju FC akan berhadapan dengan kesebelasan Jatiwaluya dari Cilengkrang. Untuk itu jangan Anda lewatkan, saksikan dan hadirilah turnamen sepak bola Cup yang keempat ini, di mana di hari kedua akan turun kesebelasan tuan rumah Cipeju FC berhadapan dengan kesebelasan Jatiwaluya dari Cilengkrang. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, bola coba dikuasai Jimmy Kerat, namun sayang dibuang ataupun menyentuh salah satu pemain belakang ataupun Jimmy Kerat yang coba membuang si kulit bundar jauh-jauh, rupa-rupanya masih menyentuh Jimmy Kerat. Lemparan ke dalam pun dihasilkan anak-anak Mertapada United. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Kita tunggu keputusan salah satu pemain belakang. Coba Sony yang dituju, diantisipasi kali lewat pemain nomor punggung 10, maksudnya melebar kerjasama Satrio, namun sayang jauh dari jangkauan Satrio, bola pun meninggalkan lapangan. Coba kali ini lewat Panji Gotawang kerjasama
kerjasama maksudnya Gilang ataupun Dimas. Kali ini kerjasama Epul, masih Epul, bukan suatu pelanggaran. Kali ini lagi-lagi Bos Ras kuasai bola, masih Bos Ras melebar maksudnya Gilang Ginarsa ataupun nomor punggung 7 yang dipercayakan saudara Dandi. Coba Dandi diantisipasi jauh-jauh dari jangkauan anak-anak Ras lewat pemain back kiri dari kesebelasan Mertapada United yang dipercayakan saudara Sirja, jauh dari jangkauan teman-temannya. Bola pun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ipul pendek saja, Bos Ras yang dituju, coba pendek ke belakang. Ipul angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 21 Dimas, coba kerjasama Adam, masih Adam pendek kerjasama Bos, masih Adam kuasai bola, masih terus menerima si kulit bundar kerjasama Bos Adam, angkat jauh ke depan, masih mampu melewati satu pemain, coba kerjasama nomor punggung 7 Dandi, masih Dandi, tiada teman yang dekat, kembali pendek ke belakang lewat kaki Adam yang dituju. Rupa-rupanya pelanggaran dilakukan salah satu back kiri dari Mertapada United terhadap Adam. Siapakah Adam? Yaitu pemain gelandang serang kali ini. Coba Dimas angkat langsung ke mulut gawang, lagi-lagi mudah bagi penjaga gawang Andin untuk memutus serangan yang dibangun anak-anak Ras. Masih 1-0 untuk Mertapada United. Coba Aji kuasai bola, sodorkan Satria, diantisipasi kembali lewat Panji Gotawang, masih Panji terlalu lama kuasai bola, masih dribling sukulit bunda kerjasama Ewong, coba Ewong lagi-lagi ditutup Niko Toro, pendek sementara kerjasama Epul melebar. Bos Ras yang dituju, masih Bos Ras kembali kuasai bola, pendek sementara Epul yang dituju melebar. Jimmy Kerat yang dituju, masih ada Aji yang coba mematangkan dengan kaki kanannya yang dilakukan Gilang Ginarsa. Pergantian pemain shoot dari Mertapada United, nomor punggung 12 Diki ditarik keluar, digantikan Rian nomor punggung 19. Kembali pergantian pemain dilakukan anak-anak Mertapada United. Sementara pemain sayap kiri yaitu saudara Diki ditarik keluar, digantikan Rian nomor punggung 19. Kembali kita ke tengah lapangan, sementara bola dikuasai sepenuhnya lewat penjaga gawang Andin. Coba turun beberapa langkah Andin, ancang-ancang sejenak, angkat dengan kaki kanannya, namun sayang tepat di kaki Dendi, pendek ke belakang Bos Ras. Sementara kerjasama Dendi lagi-lagi, masih Dendi, coba dibayang-bayangi satu pemain, bukan suatu pelanggaran, lagi-lagi kandas di barisan belakang, berbahaya. Bola dikuasai anak-anak Mercedes kali ini lewat pemain depannya sendirian tanpa teman. Coba dibayang-bayangi Adam mampu melewati Adam, tinggal berhadapan dengan Jabek, palang pintu terakhir. Mudah bagi Jabek memutus serangan yang dibangun anak-anak dari kesebelasan Mertapada United. Bos Ras coba kerjasama Gilang Ginarsa, sodorkan Dimas, coba Dimas angkat panjang, Jimmy Gerard yang dituju berhadapan dengan penjaga gawang, namun sayang lagi-lagi umpan yang dilakukan Dimas terlalu deras, jauh dari jangkauan Jimmy Kerat, pemain sayap kiri dari Ras FC. Kembali melahirkan tendangan gawang dihasilkan anak-anak Mertapada United. Coba kali ini kembali dihadapi penjaga gawang Andin, ancang-ancang sejenak, siapakah yang akan dituju? Andin angkat tinggi-tinggi, maksudnya pemain depan, namun masih mampu diantisipasi Epul, berbahaya akan teratai, masih satu pemain tertinggal lagi-lagi yang dipercayakan saudara Jabek yang terus-menerus di babak kedua ini memutuskan serangan yang dibangun anak-anak Mertapada United. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba lewat nomor punggung 19, mampu melewati Jabek, angkat crossing maksudnya, siapa yang dulu Satrio kembali. Satrio bebas dari kawalan anak-anak Ras FC lewat crossing yang dilakukan salah satu pemain sayap kanan. Cukup mudah Satrio merobek-robek jalan gawang kesebelasan Ras FC yang dikawal ketat saudara Yusuf hingga merubah kembali kedudukan menjadi 2-0, dihasilkan anak-anak Mertapada United atas lawannya yaitu Ras FC dari Sindang Laut. Kembali jalan gawang dari
Ras FC yang dikawal ketat saudara Yusuf mampu dijebol lewat pergerakan Satrio nomor punggung 11 yang terus menerus gonta ganti posisi, akhirnya di babak kedua ini mampu mengecoh, memperdaya daerah pertahanan kesebelasan Ras FC yang dimotori Jabek maupun Ipul hingga cukup mudah, tinggal menyontek lewat kaki kanannya Satrio hingga merubah kedudukan menjadi 2-0 di babak kedua ini atas Ras FC dari Sidang Laut. Kita kembali ke tengah lapangan, bola sudah dihadapi dua pemain depan lewat kaki Adam, sementara melebar ataupun pendek ke belakang lewat Bos Ras. Masih Bos Ras kuasai bola, umpan terobosan Jimmy Carrot lagi-lagi yang dituju, kerjasama Andin maksudnya, masih mampukah Andin? Namun sayang rupa-rupanya Hakim Faris melihat bola sudah meninggalkan lapangan dari jangkauan Andin, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Coba lagi-lagi nomor punggung 21 lewat Dimas, masih Dimas kerjasama Adam, mampu dipotong lewat barisan belakang Aji, jauh ke depan, kembali berbahaya satu pemain di sayap kanan. Coba dibayang-bayangi lewat Panji Gotawang kerjasama nomor punggung 21, masih Panji Gotawang lolos dari kawalan dua pemain, cukup memperdaya pergerakan Aji. Coba tenda ke belakang lewat kaki Jali, angkat tinggi-tinggi, mampu diantisipasi Gilang Ginarsa, masih Gilang terlalu mudah, barisan tengah lapangan diputuskan lewat pemain-pemain dari Mertapada, pendek ataupun back pass terhadap penjaga gawang Andin dilakukan salah satu pemain gelandang serang yang diberikan saudara Robi. Andin kurang akurat, bola pun coba dikuasai Robi, coba Robi jauh ke depan, Satrio pencetak gol kedua, berbahaya lagi-lagi terlepas. Coba dibayang-bayangi itu masih Satrio saudara nomor punggung 15, namun kembali mampu dikuasai anak-anak Mertapada United, pun masih dikotak berbahaya, masih angkat, maksinya bebas satu pemain Robi. Namun sayang umpan tapping ataupun back pass dilakukan Satrio, maksudnya yang dituju adalah Robi, namun sayang penyelesaian yang terburu-buru, belum berubah kedudukan, masih 2-0. Coba bola dikuasai lewat kaki Aji, coba Aji kerjasama nomor punggung 14 kembali mempermainkan Spiritual, coba mampu dikuasai lewat nomor punggung 7, diantisipasi lewat Panji Gotawang, kembali diantisipasi, cukup berbahaya, rupa-rupanya dibuang jauh-jauh lewat pemain nomor punggung 10 yang dipecahkan saudara Ewong, di mana lewat pergerakan Aji back kanan dari kesebelasan Mertapada United, namun lagi-lagi menghasilkan tendangan bebas diberikan pemimpin pertandingan saudara Apip, di mana cukup jelas tendangan bebas. Coba kembali dihadapi nomor punggung 5 yaitu Aji back kanan dari Mertapada United, coba mencari celah, mencari teman, siapakah yang dituju. Aji angkat dengan kaki kanannya, cukup jernih, namun sayang heading yang dilakukan salah satu pemain yang baru masuk di babak kedua ini, tepat di peluang penjaga gawang Yusuf angkat tinggi-tinggi, mampu diantisipasi Niko Toro, coba melebar, yang dituju adalah Dandi, coba hentikan bola sejenak, masih Dandi coba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan Mertapada United, angkat Gilang Ginarsa yang dituju, lagi-lagi mudah bagi barisan belakang dari Mertapada United memutus serangan yang dibangun anak-anak dari Ras FC yang coba dimotori Adan dan kawan-kawan. Bola pun dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Andin angkat tinggi-tinggi, Satrio berbahaya lagi-lagi kerjasama nomor punggung 19, coba ditutup lewat Jabek, coba Jabek membayang-bayang satu pemain terlepas, berbahaya, masih kotak penalti, Satrio, namun sayang lagi-lagi keputusan yang dilakukan Satrio, maksudnya bola pressing dilakukan Satrio untuk memperdaya penjaga gawang Yusuf, namun sayang pressing yang dilakukan Satrio masih melebar tipis di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Ras FC yang dikawal ketat saudara Yusuf, belum merubah kedudukan, masih 2-0 untuk kesebelasan Mertapada United atas lawannya yaitu Ras FC
Sindang Laut. Coba kali ini tendangan gawang langsung dihadapi penjaga gawangnya yang dipercayakan saudara Yusuf. Yusuf sementara turun beberapa langkah jauh ke belakang. Siapakah yang akan dituju, di mana selalu ditutup pemain-pemain dari kesebelasan Ras Adam rupa-rupanya yang dituju, namun sayang kurang akurat. Bola dikuasai anak-anak dari Mertapada, diantisipasi melebar sayap ke kanan. Dendi yang dituju, coba Dendi melewati satu pemain, masih Dendi terus menerima benar, coba lakukan crossing maksudnya, namun masih ada Niko Toro yang terus menutup pergerakan dua pemain depan dari Ras FC. Coba Bos Ras, sementara kerjasama Dimas Derajat kuasai bola, masih Dimas disodorkan Panji Gotawang. Coba Panji Gotawang terlalu lama kuasai bola, pendek kerjasama Dimas, pendek sementara kerjasama Jabek. Jabek angkat crossing, siapakah yang dituju, namun sayang tiada teman berdiri bebas. Bola pun tepat di pelukan penjaga gawang Andin. Coba Andin masih terus menimang-nimang si kulit bundar, jauh maksudnya Aji yang dituju. Coba Aji hentikan bola sejenak, angkat tinggi-tinggi, namun sayang diantisipasi. Coba kembali bola dikuasai Gilang. Buat anak-anak, bola jangan dimainin yang di belakang gawang. Kembali kita ke tengah lapangan. Anak-anak, anak gawang, jangan mainin bola di belakang gawang. Kembali kita ke tengah lapangan, sementara tendangan bebas dihasilkan anak-anak Ras FC, di mana pelanggaran kecil di hadapan pemimpin pertandingan saudara Abid. Tendangan bebas atau bola drop ball lewat Jabek. Coba kerjasama Bos Ras. Kali ini pemimpin pertandingan di babak kedua ini hanya memberikan waktu 2 menit. Tambahan waktu di babak kedua ini. Kita kembali ke tengah lapangan, namun sayang rupa-rupanya pelanggaran dilakukan Dendi terhadap salah satu pemain sayap kiri dari Mertapada United. Coba akan dihadapi Robi. Coba turun beberapa langkah, ancang-ancang sejenak. Siapakah yang akan dituju? Sudah lakukan, maksudnya Satrio yang dituju, diantisipasi kembali lewat tandukan yang dilakukan Epul. Kandas lagi serangan yang dibangun anak-anak dari kesebelasan Mertapada. Jabek angkat dengan kaki kirinya jauh ke depan, maksudnya lagi-lagi masih ada Niko Toro, palang pintu terakhir dari Mertapada United. Coba lewat kaki Aji, coba hentikan bola sejenak, masih Aji meliuk-liuk, angkat closing, berbahaya Satrio yang dituju, berbahaya, namun sayangnya kali ini tertipu lewat back pass ataupun umpan panjang yang dilakukan Aji. Penjaga gawang Yusuf, coba kali ini bola dikuasai Bos Ras, masih kuasai bola, masih lewat nomor punggung 14 mencari teman, sementara kerjasama nomor punggung 21 Dimas Derajat, masih Dimas kerjasama Gilang Ginarsa ataupun Apple, maksudnya berbahaya counter attack. Coba pendek ke belakang, coba melebar, maksudnya satu pemain di sayap kanan, namun masih mampu. Ada Panji Gotawang, masih Panji angkat jauh ke depan, dicocor saja jauh-jauh keluar lapangan lewat barisan belakang dari kesebelasan Mertapada United yang coba dimotori Niko Toro dan kawan-kawan, menghasilkan sementara lemparan ke dalam dilakukan Jabek. Jabek jauh ke depan, maksudnya Dimas Derajat, sodorkan Ipul, kurang akurat, umpan terobosan namun mampu dikuasai Gilang Ginarsa, melebar Dendi yang dituju, masih Dendi. Satrio pemain yang berbahaya, umpan terobosan namun sayang, seribu sayang hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana salah satu pemain depan dari kesebelasan Mertapada United berada di posisi offset, hanya menghasilkan tendangan bebas. Bos Ras kuasai bola, coba Bos Ras melebar kerjasama Dendi, masih Dandi kuasai bola, coba dibayang-bayangi Satrio, mampu melewati Satrio, sementara pendek ke belakang kerjasama Bos Ras kuasai bola, masih terus mencari teman, pendek kerjasama Dimas, coba Dimas angkat crossing, siapakah yang akan dituju, masih mampu dikuasai kali ini lewat Panji Gotawang, dicocor jauh-jauh lewat pemain back kanan yang dipercayakan saudara Aji. Lemparan ke dalam dihasilkan anak-anak Ras, sudah dilakukan. Coba Komeng kuasai bola, saudara itu juga sama Epul, masih Epul angkat crossing, bebas satu pemain berbahaya, namun kembali mampu dipendung satu pemain. Coba pendek ke belakang, Dendi angkat, Dendi berdiri bebas, angkat dari kaki kirinya, namun sayang padahal terlepas dari kawalan anak-anak Mertapada United yang dilakukan Jimmy Kerat, namun sayang tendangan kaki kiri Jimmy Kerat pun lemah, tepat
dipelukan penjaga gawang Adin, belum merubah kedudukan, masih 2-0 dihasilkan anak-anak Mertapada United atas lawannya yaitu Ras FC dari Sindang Laut. Kembali kami informasikan untuk pertandingan besok sore akan turun di hari kedua dalam turnamen sepak bola Cup yang keempat ini di babak perempat final, di mana akan turun kesebelasan tuan rumah yaitu Cipeju FC berhadapan dengan kesebelasan Jatiwaluya dari Cilenggerang. Sekali lagi untuk pertandingan besok sore yaitu Cipeju Wetan akan berhadapan dengan Jatiwaluya Cilenggerang. Untuk itu jangan Anda lewatkan, saksikanlah dan hadirilah di lapangan ataupun stadion Dayak Desa Cipeju Wetan di hari kedua babak perempat final. Akan turun Cipeju Wetan berhadapan dengan Jatiwaluya dari Cilenggerang. Kembali kita ke tengah lapangan, salah satu pemain belakang dari Mertapada United harus ditanduk keluar di menit-menit akhir babak kedua, sementara pemimpin pertandingan hanya memberikan penambahan waktu cukup 2 menit, sementara kita tunggu drop ball dilakukan pemimpin pertandingan setara apus terhadap penjaga gawang. Drop ball pun sudah dilakukan, sementara bola dikuasai sepenuhnya lewat penjaga gawang Adin. Coba Adin angkat tinggi-tinggi, tepat dengan kulit panjang. Babak kedua telah usai, kedudukan 2-0 dihasilkan anak-anak Mertapada United atas lawannya yaitu kesebelasan Ras FC dari Sindang Laut. Untuk itu kami ucapkan selamat untuk kesebelasan Mertapada United untuk masuk ke babak berikutnya yaitu babak semifinal, menunggu kesebelasan lainnya yang akan bertanding di hari kedua, hari ketiga ataupun hari keempat. Sekali lagi kami ucapkan untuk kesebelasan kami lupakan buat kesebelasan Ras. Kami ucapkan banyak terima kasih setelah mengikuti partisipasi turnamen sepak bola Cup yang keempat ini, khususnya di lapangan Dayak Desa Cipeju Wetan. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali besok sore.